Ini hari yang baik bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, maaf saya tidak membuka ini sekali lagi. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, khotbah saya diambil dari pembacaan Alkitab yang kita bacakan tadi, ya, yaitu dari Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 ini adalah kelanjutan dari khotbah saya minggu lalu. Saudara masih ingat waktu para rasul berkumpul pada hari Pentakosta, mereka mentaati perintah Yesus untuk menunggu janji Bapa, yaitu bahwa tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan tidak lama lagi berarti ya pada saat itu ketika mereka berkumpul. Dan terjadilah peristiwa. Ada terdengar suara seperti angin, ya, dan kemudian nampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, dan dikatakan kemudian bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa lain yang menimbulkan keheranan bagi orang-orang Yahudi yang datang ke kota Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang para rasul lakukan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus? Mereka berbahasa lain. Apa yang mereka sampaikan? Mereka memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu orang banyak menjadi heran, muncul perkataan yang tidak mengenakan, perkataan yang tidak menyenangkan dan bisa menjatuhkan kekristenan. Sebuah sindiran yang berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 12. Mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pas ayat selanjutnya kita melihat bagian ayat 14 sampai ayat 47 itu adalah khotbah Petrus. Khotbah Petrus berisi 3 hal. Yang pertama, khotbah Petrus berisi tentang bahwa dia menolak tuduhan mabuk. Dikatakan ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk. Orang-orang ini tidak mabuk." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, argumentasinya adalah bahwa saat ini baru jam 9 pagi, kata Petrus. Biasanya orang mabuk pada waktu malam hari. Ini masih pagi jam 9. Mereka belum mabuk. Itu pernyataan bahwa biasanya malam orang mabuk itu ada di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7. Mabuk di waktu malam. Jadi Petrus di sini membela diri terhadap tuduhan fitnahan beberapa orang yang ada dalam ayat 13 itu. Biasanya saudara, orang-orang Kristen berdiam diri kalau menghadapi tuduhan atau fitnahan. Tetapi kadang-kadang juga orang Kristen harus membela diri
bila fitnahan atau tuduhan itu merugikan kita. Jadi begini, kalau fitnahan tuduhan itu hanya merugikan diri sendiri, ya kita diam aja. Seperti yang dilakukan oleh Yesus ya. Yesus berdiam diri ketika dia difitnah dan dituduh. Tetapi kalau fitnahan itu bukan hanya merugikan diri kita, tetapi merugikan seluruh kekristenan, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus membela. Ya. Kita harus berusaha membela kekristenan itu, bukan dengan cara-cara kekerasan, dengan cara berargumen, ya. Di sini Petrus dia berargumen. Karena kalau fitnahan, sindiran ini dibiarkan, maka ini akan merusak kekristenan. Ya. Bagaimana kalau orang-orang pada percaya bahwa rasul-rasul itu mabuk? Maka itu betul-betul merupakan suatu bencana bagi kekristenan. Maka karena itulah Petrus membela diri. Orang ini tidak mabuk, kata Petrus, karena waktunya masih jam 9 pagi. Orang mabuk pada waktu malam. Nah, saudara, Petrus kemudian mengutip kitab Joel. Ya. Kitab Joel 2 ayat 28 sampai 32. Dia mengutip bahwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah penggenapan janji tentang pencurahan Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Joel. Peristiwa itu sesuai dengan nubuatan Alkitab, sesuai dengan kitab suci. Karena di dalam nubuatan Nabi Joel dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia ini artinya yang percaya ya, kepada umat Tuhan yang percaya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Nabi Yoel sudah bernubuat bahwa Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Kalau di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus terbatas hanya kepada nabi, kepada imam, dan kepada raja yang dipilih. Tapi umat Tuhan secara keseluruhan tidak didiami Roh Kudus. Yang kedua, di Perjanjian Lama Roh Kudus juga kalau seseorang masih menjabat sebagai nabi, Roh Kudus ada. Tapi kalau dia sudah dipecat jadi nabi, Roh Kudus keluar. Sama seperti kepada Raja Saul. Waktu Saul dipecat sebagai raja, Roh Kudus meninggalkan Saul. Itu yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus itu keluar masuk dan hanya terbatas kepada orang-orang tertentu. Tetapi Nabi Yoel menubuatkan bahwa di masa akan datang Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Tidak hanya terbatas nabi, imam atau raja. Semua orang percaya menerima Roh Kudus. Dan itu yang terjadi di hari Pentakosta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata mencurahkan dalam ayat 17 ya, akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku. Mencurahkan itu artinya pemberian yang berlimpah-limpah ya. Akan diberikan kepada semua manusia. Jangan ditafsirkan bahwa siapa saja, baik orang percaya tidak percaya, menerima Roh Kudus. Tidak. Ya. Kata semua manusia harus dilihat ya dalam konteks semua orang yang percaya kepada Yesus. Tidak peduli apakah dia jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, menerima Roh Kudus. Tidak peduli apakah dia usianya sudah tua atau masih muda, menerima Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya, tidak terbatas pada usia, tidak terbatas pada jabatan. Mereka menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itulah penjelasan Petrus dalam khotbah. Nah, tetapi saudara, Petrus tidak sampai di situ. Dia mengutip lebih lanjut. Sebenarnya kalau dia hanya mau menjelaskan tentang peristiwa karunia berbahasa lidah atau bahasa lain, dia cukup sampai di sini. Tapi dia meneruskan kutipan dari Nabi Joel, ya. Jadi kita bisa baca di dalam ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah Petrus tidak berhenti sampai pada soal apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Dia juga berlanjut kepada apa yang akan terjadi nanti. Dia sudah menjelaskan apa yang terjadi sekarang, itu nubuatan perjanjian lama. Tapi nubuatan Nabi Joel juga akan menubuatkan sesuatu yang akan terjadi nanti, di mana dikatakan akan ada ancaman. Ancamannya apa? Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Itu bicara mengenai murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini dalam khotbah Petrus, ya, dia beralih dari menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Pentakosta, sekarang dia membawa para audiennya, para pendengarnya masuk kepada berita Injil. Dia masuk kepada Injil. Ini sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam diskusi kita, kalau kita dalam bicara apapun, jangan lupa kita harus bertolak, kita harus menjadi membuat batu loncatan, jembatan, supaya kita bisa memberitakan Injil. Karena di sini Petrus dia melanjutkan nubuatan Joel dengan bicara bahwa akan yang terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Ada yang menganggap bahwa dalam ayat 26 itu cuman alegoris, itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Itu cuman gambaran mengenai kasih Allah. Tapi saya percaya bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Ini bicara sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kita tahu bahwa kita sebagai penganut, ya, dispensasional, kita percaya bahwa sesudah pengangkatan orang percaya akan terjadi namanya masa tribulasi 7 tahun. Itu 7 tahun tribulasi itu adalah saat-saat murka Allah dinyatakan. Jadi saudara, itu masa yang berat. Dan apa yang terjadi sekarang ini sedang mengarah ke situ, bukan? Itu yang terjadi. Dan Petrus memakai ini mengingatkan orang-orang yang belum percaya, waspada, sadarilah akan ancaman di masa depan. Bahwa akan sesuatu dahsyat terjadi di dunia ini. Akan terjadi sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dalam sejarah manusia. Saudara tahu sesuatu hal yang pada waktu itu terjadi yang belum pernah mereka alami, yaitu air bah, bukan? Air bah itu sesuatu yang di luar sangkaan manusia, di luar dugaan manusia. Tuhan membinasakan banyak orang dengan air bah. Tapi kemudian Tuhan berkata, berhenti sampai di situ. Dia tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Tapi akan ada suatu kejadian, peristiwa besar,
yang disebut tribulasi, kesusahan besar di masa depan. Itu sebuah ancaman. Tetapi Petrus lanjut, ada jalan keluar. Ada cara untuk menghindari murka Allah yang akan datang. Kita lihat dalam ayat 21 ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan keluar supaya tidak terkena ancaman Allah adalah berseru kepada nama Tuhan. Jadi Petrus berusaha menyadarkan orang bahwa mereka membutuhkan Yesus Kristus, Juru Selamat. Sesudah dia bicara mengenai ancaman, dia menyampaikan juga jalan keluar untuk menghindari ancaman itu. Petrus memberitakan Injil. Ayat 22 di sini adalah isi berita Injil Petrus. Ada dua hal yang ditekankan dalam pemberitaan Injil Petrus. Yang pertama, Petrus menekankan dosa mereka. Dalam ayat 22 dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan. Dan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Saudara, Petrus menjelaskan dosa orang Israel. Petrus mengatakan bahwa dosa mereka adalah mereka menyalibkan dan membunuh Yesus. Kamu sudah menyalibkan, kamu sudah membunuh Yesus. Itu dosa yang kamu harus bertanggung jawab. Padahal saudara, kalau kita membaca dalam ayat 23 ini, ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh oleh bangsa-bangsa durhaka. Kenapa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan? Kalau Yesus mati memang sudah ditentukan oleh Allah. Kematian Yesus bukan kebetulan. Kematian Yesus di kayu salib itu bukan sesuatu yang mendadak. Memang itu sudah direncanakan, ditentukan oleh Allah. Apa yang terjadi itu sesuai dengan rencana Allah. Tapi walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa mereka tidak berdosa ketika membunuh atau menyalibkan Yesus. Karena Petrus berkata, kamu salibkan dan kamu bunuh. Sekalipun Allah yang menetapkan, sekalipun Allah yang merencanakan hal itu, tetapi pada waktu mereka melakukannya, mereka sudah dianggap berdosa dan bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Mengapa? Nah, kita mulai mikir ya. Loh, ini kan memang sudah ditentukan Allah Yesus mati. Jadi orang-orang yang membunuh Yesus kan artinya sesuai dengan rencana Allah, mencapai tujuan Allah. Kenapa mereka harus bertanggung jawab? Nah, saya juga sebenarnya cukup waktu untuk berpikir tentang itu ya. Tapi saya yakin mereka memang menyalibkan Yesus. Mereka memang membunuh Yesus sesuai dengan apa yang Allah rencanakan, Allah tentukan mengenai kematian Yesus. Tetapi mereka mempunyai motivasi yang berbeda dengan motivasi Allah dalam menentukan kematian Yesus. Sekali lagi ya, ini perbedaannya.
Mereka yang membunuh Yesus, mereka yang menyalibkan Yesus, mempunyai motivasi yang berbeda dengan motivasi Allah dalam menentukan kematian Yesus. Karena mereka melakukan hal itu dengan kemauan mereka sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jelas kehendak Allah tidak dinyatakan kepada mereka. Allah tidak berfirman kepada orang Yahudi, kamu nanti tangkap Yesus, kamu siksa dia, lalu kamu salibkan. Tidak. Allah tidak menyatakan kehendaknya kepada mereka. Kalau mereka melakukan itu karena kemauan mereka sendiri. Motivasi mereka melakukan itu berbeda dengan motivasi Allah. Motivasi mereka adalah karena mereka membenci Yesus. Karena mereka tidak menginginkan Yesus. Karena mereka menolak Yesus. Itulah hal yang berbeda ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus yang ditentukan Allah, Ia dinyatakan kepada mereka dengan banyak tanda mujizat. Lihat ayat 22 ya. Dikatakan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kemudian tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu memberitakan Injil, Petrus sangat menekankan tentang dosa. Kenapa ini penting? Manusia harus sadar bahwa mereka orang berdosa. Dan mereka bertanggung jawab kepada Allah atas dosa mereka. Allah di dalam kekudusannya dan keadilannya harus menghukum dosa. Dan tanpa kesadaran akan dosa, orang tidak akan merasa membutuhkan Yesus sebagai juru selamat atau penebus dosa mereka. Tanpa kesadaran bahwa mereka penuh dengan dosa, seseorang akan berpikir bahwa ia bisa masuk surga dengan berbuat baik. Dan dia akan menganut agama yang berdasarkan salvation by work, keselamatan oleh perbuatan baik. Tetapi kalau orang sadar akan dosanya, sadar bahwa dirinya penuh dengan dosa dan tidak bisa berbuat baik untuk mencapai Allah. Sekali lagi ya, kalau orang sadar akan dosanya dan sadar bahwa dirinya yang penuh dengan dosa tidak bisa berbuat baik untuk mencapai Allah, dia akan datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat, penebus dosa mereka. Dia akan menerima kasih karunia anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma, yang tidak bisa dibeli dengan apapun, perbuatan apapun, yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Agama tidak bisa membayar keselamatan, perbuatan apapun tidak bisa membayar keselamatan. Manusia harus sadar itu. Hanya Allah yang bisa membayar itu melalui Yesus Kristus. Dan karena mereka sadar itu, mereka datang kepada Yesus. Mereka berseru kepada Tuhan untuk diselamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sebagai pemberita Injil, jangan isinya, wah, Yesus itu luar biasa, Allah itu kasih, ya, dia baik, mujizatnya nyata. Itu tidak menyadarkan manusia apapun. Petrus menyampaikan ancaman yang akan terjadi di masa depan. Petrus juga menunjukkan dosa mereka, bahwa mereka harus bertanggung jawab. Dan Petrus juga menyampaikan jalan keluar, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara, kemudian Petrus beralih, ya. Dia tadi menyampaikan tentang hal yang akan terjadi nanti,
Lalu dia menyampaikan juga apa yang sudah kamu lakukan, ya kan? Sekarang dia bicara tentang Yesus. Ya. Ada beberapa hal yang tentang Yesus yang ditekankan oleh Petrus. Yang pertama, Petrus berkata Yesus adalah orang yang dianggap hina. Yesus yang dianggap hina dan direndahkan. Ini terlihat dari kata orang Nazaret. Lihat ayat 22 ya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkara ini yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Jadi orang-orang Yahudi merendahkan Yesus, menghina Yesus dengan sebutan orang-orang Nazaret. Nazaret itu orang kampungan, orang hina di mata orang Yahudi. Ya. Nazaret adalah tempat yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Saudara bisa lihat itu dalam Yohanes 1 45 sampai 46. Jadi secara jasmani Yesus nampak hina. Apa yang nampak di mata manusia, Yesus itu direndahkan. Dan ini cocok ya dengan nubuatan Yesaya tentang Yesus. Nah, perlu kita pahami ya, kalau Yesus dipandang hina, kalau Yesus dipandang rendah, maka demikian juga kekristenan, Injil dan gereja dan orang Kristen. Lihat sikap masyarakat di sekitar kita. Mereka memandang hina Yesus. Mereka merendahkan Yesus. Mereka merendahkan orang Kristen. Kita tidak bisa mengubah keadaan itu. Memang ada orang-orang Kristen yang berusaha mengubah pandangan itu. Mereka memperlihatkan nampak sebuah kekristenan yang gemerlapan, ya, nampak kekristenan yang mentereng, ya. Gedung-gedung gereja didekorasi sedemikian rupa, kelihatannya hebat, luar biasa. Bahkan pengkhotbah muncul. Kalau you ikut Yesus, kalau kamu setia kepada Tuhan, kamu akan naik Mercy, BMW. Atau mereka juga menekankan, kalau kamu orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, beriman, kamu akan mengalami mujizat setiap hari. Bahkan ada lagi yang mengatakan, kalau kamu ikut Yesus, maka semua problem yang apapun yang terjadi dalam hidupmu akan beres. Ada lagi yang mengatakan, kalau kamu ikut Yesus, kamu akan jadi sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat berbeda dengan khotbah Petrus. Petrus bilang, Yesus yang kau anggap hina. Yesus orang Nazaret. Tetapi orang-orang Kristen pada masa kini, mereka berusaha menyelewengkan khotbah tentang Yesus yang sesungguhnya, tentang kekristenan yang sebenarnya. Petrus jujur, dia mengatakan Yesus orang Nazaret. Petrus juga berkata, walaupun Yesus orang Nazaret, jangan lupa, dialah orang yang ditentukan Allah. Dan karena dia orang yang ditentukan Allah, maka dia disertai dengan mujizat. Ya. Artinya ditentukan Allah, artinya disetujui, diakui dan didukung oleh Allah. Jadi Yesus yang dipandang hina oleh orang Yahudi, ternyata dialah yang diakui oleh Allah dan diberi kuasa resmi sebagai utusannya. Tentu ini akan membahayakan bagi mereka. Ini sangat membahayakan, saudara. Dan ini juga membahayakan bagi banyak orang. Karena orang yang menghina Yesus, orang yang
mengecam Yesus atau merendahkan Yesus. Tidak perlu orang Kristen demo ambil parang terus bunuh orang yang melakukan penistaan agama. Tidak perlu. Saudara tidak diberi tanggung jawab untuk melakukan itu. Tetapi pada hari penghakiman, Yesus sendiri akan berdiri menjadi hakim. Ini bahaya ya, hati-hati. Orang yang selama ini direndahkan, dialah hakim yang akan datang. Ini pasti akan membuat orang-orang yang menghinanya menjadi gemetaran, ketakutan. Dan itu memang nyata dalam Filipi juga ya. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mengaku bukan dengan kesadaran, tapi mengaku karena ketakutan, gemetar di hadapan Dia. Nah, saudara, Petrus kemudian bicara singkat tentang kematian Yesus. Ya. Sebenarnya kalau saudara membaca Kisah Para Rasul, ya, dalam isi pemberitaan Injil Petrus atau para rasul lain, Kisah Para Rasul itu berbicara sedikit tentang kematian Yesus atau tidak banyak menekankan kematian Yesus. Tetapi Kisah Para Rasul lebih banyak menekankan kebangkitannya. Jadi penginjilan yang dilakukan dalam Kisah Para Rasul lebih menekankan kebangkitan daripada kematian. Memang kalau penginjilan zaman sekarang kita menekankan kematian, ya kan? Penguburan baru kebangkitan. Apakah ini salah? Tidak salah ya. Di dalam masa itu orang-orang segera dibaptis setelah mereka percaya. Ya. Baru mereka dibimbing, diajar. Tetapi banyak gereja sudah mengubahnya, ya. Orang itu percaya dulu, diajar dulu cukup lama, nanti baru dibaptis. Tapi di Perjanjian Baru di Alkitab, orang-orang gereja mula-mula mereka dibaptis segera setelah mereka percaya. Karena sesuai dengan amanat agung, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka. Sehingga orang-orang pada masa kini merasa bahwa waduh, nanti Pak saya dibaptis, tunggu belajar dulu. Bukan, dibaptis dulu baru belajar. Karena baptisan adalah ketaatan pertama, segera setelah kita mengikuti Yesus, diselamatkan. Nah, saudara, Petrus menantang itu, ya. Dan selanjutnya dikatakan ayat 28 ayat 38 sekali lagi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ingat, bukan baptisan yang mengampuni dosa mereka, tapi Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Jadi memang saudara, Injil datang dari bangsa Yahudi. Injil pertama-tama harus diberikan kepada orang Yahudi. Karena amanat perintah untuk menjadi saksi itu dimulai dari Yerusalem. Di Yerusalem. Makanya peristiwa Pentakosta itu terjadi di Yerusalem. Orang-orang Yahudi berkumpul di situ. Orang Yahudi dulu dimenangkan. Orang Yahudi diberitakan Injil. Dan setelah itu ke Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di mana dikatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan yang mana? Jelas. Tuhan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, ya. Jadi saudara, baca juga ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Jadi ketika Petrus berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, yang dimaksud Tuhan di sini adalah Yesus Kristus. Karena kalau bicara berseru nama Tuhan, umat manusia agama apapun berseru kepada Tuhan ya dengan bahasanya. Orang Jawa Gusti Allah, ya kan? Orang Batak, orang Dayak Jubata, ya kan? Punya sebutan sendiri tentang Tuhan mereka, bukan? Dan yang Petrus maksud, yang Alkitab maksudkan adalah Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara masih menganggap bahwa Isa yang ada dipercayai oleh orang Muslim adalah Isa yang sama dengan Yesus Kristus? No, beda, ya. Kita hanya mempercayai Yesus yang ada di dalam Alkitab. Orang misalnya gini ya, di kampung kita, atau kita bertemu dengan nama Agus. Di lain waktu kita juga ketemu yang namanya Agus. Ada 2 orang Agus. Kemudian kita ketemu lagi Agus, ada 3 orang Agus. Dan waktu kita bicara tentang Agus, pasti saudara akan tahu maksudnya, konteksnya. Agus yang mana yang dimaksud? Bukan? Nama yang sama tidak berarti orangnya sama. Harus jelas konteksnya. Saudara sedang membicarakan Agus yang mana? Waktu kita bicara mengenai Tuhan, Tuhan yang mana yang dimaksudkan? Petrus jelas yang dia maksudkan. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Yesus Kristus. Tuhan dan Kristus. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita harus menjelaskan tentang Yesus. Dan saudara bisa saja percaya kepada Tuhan, tapi tidak berarti bahwa saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi harus jelas. Nah, kita banyak pelajaran di sini. Petrus berkhotbah, dia penuh dengan Roh Kudus. Dia menggunakan pembelaan dirinya sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memberitakan Injil. Dan bukan sekedar menyombongkan diri. Dalam khotbah Petrus sepenuhnya menggunakan firman Allah. Dan dia ada kesaksian. Ya. Saudara bisa lihat khotbah Petrus, firman Allah yang dijelaskan. Ya. Dia mengutip Perjanjian Lama sebanyak 3 kali. Kenapa Petrus menggunakan firman Allah dalam berkhotbah? Karena dia yakin Alkitab adalah firman Allah. Ini terlihat dalam ayat 16 ya, keyakinannya. Dia berkata bahwa ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah. Jadi saudara, dia juga menyebut Nabi Yoel. Nabi Yoel disebut untuk menunjukkan bahwa Yoel adalah orang yang menerima dan menyampaikan firman Allah. Dalam ayat 17 juga dia berkata akan terjadi hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Jadi Petrus memiliki keyakinan bahwa kitab suci adalah firman Allah. Jadi karena dia yakin kitab suci adalah firman Allah, dia meninggikan otoritas firman Allah. Dan dia menggunakannya sebagai dasar khotbahnya. Jadi saudara, zaman sekarang banyak pengkhotbah yang dalam berkhotbah tidak menggunakan firman Allah sebagai dasarnya, tetapi menggunakan kesaksian, cerita-cerita, lelucon sebagai dasar. Mengapa? Karena pengkhotbah itu
tidak sungguh-sungguh yakin akan otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Memang Petrus menyinggung tentang kesaksian dalam ayat 32 ya. Dia katakan bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi itu. Ia dan banyak orang Kristen adalah saksi kebangkitan Yesus. Jadi, walaupun dia saksi, jangan lupa dia tidak hanya menggunakan kesaksian tanpa Alkitab. Banyak orang menggunakan kesaksian tanpa Alkitab. Petrus menguraikan Alkitab lebih dulu. Baru setelah itu dia meneguhkannya dengan kesaksian. Dia menguraikan banyak firman Allah dan memberi sedikit kesaksian. Bukan sebaliknya ya. Menguraikan banyak kesaksian tapi hanya memberi sedikit kitab suci. Jadi saudara, yang dipentingkan Petrus dalam khotbahnya adalah firman Allah, bukan kesaksiannya. Gunakanlah setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan kalau kita mau memberitakan Injil, waktu kita berkhotbah, gunakanlah bahan bakunya adalah Alkitab. Sedikit saja kesaksian, Alkitab yang diutamakan. Amin saudara. Saya akan berterus terang. Pengkhotbah yang tidak lagi mengkhotbahkan Alkitab, yang tidak menggunakan bahan baku Alkitab, jangan dia berdiri di mimbar ini. Tidak peduli siapapun. Karena ini tanggung jawab kita. Kuasa, otoritas ada di dalam Alkitab, bukan di dalam kesaksian. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa hasil khotbah yang Alkitabiah? Ya, kita baca bersama-sama ya. Di dalam kemudian di dalam ayat 47 ya, baca sama-sama, 2, 3. 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ya, kita mau seperti ini di GBI Malioboro ya. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita memberitakan Injil, tidak ada orang percaya kalau tanpa pemberitaan Injil, ya, tidak ada. Saudara bisa saja berbuat baik, kasih Indomie 5 bungkus ya, orang kenyang. Saudara punya panen singkongnya berkarung-karung bagi kepada orang miskin. Tapi itu bukan memberitakan Injil. Karena orang itu tidak ke surga karena menerima singkong. Orang itu tidak ke surga karena menerima sebungkus Indomie. Orang itu akan ke neraka tetap. Memang memberikan Indomie baik, itu perbuatan yang baik. Memang memberikan singkong, memberikan uang, bantuan itu baik. Tapi bukan itu yang membuat dia ke surga. Tanpa pemberitaan Injil, maka kita tidak membawa orang kepada Yesus Kristus dan tidak akan membawa dia ke surga. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kesaksian bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.